Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Listia Wulan Oktaviani, bisa dipanggil Wulan. Saya dari mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya semester 4. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, nama saya Muhammad Syawgi Zulkifli, umur saya 24 tahun, asal saya dari Jayapura. Saya sekarang sedang berkuliah semester akhir di BINUS Jakarta. Baik, tujuan saya untuk mewawancarai saudara pada malam ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kualitatif saya. Di sini saudara berperan sebagai significant others dari saudari Nanda yang telah saya wawancarai sebelumnya. Sebelum wawancara dimulai, proses wawancara akan dilakukan perekaman suara. Apakah saudara bersedia? Oke, saya bersedia. Baik, kita akan mulai. Sudah berapa lamakah Anda dekat dengan saudara Nanda? Saya sudah kenal dan dekat saudari Nanda itu dari saya SMA, kelas 1 SMA di Makassar. Karena kebetulan saya juga murid rantau dari SMA. Karena saya berasal dari Papua, tapi saya bersekolah SMA di Makassar. Di situ saya kenal Nanda. Dari SMA kelas 1 sampai sekarang saya kuliah di Jakarta semester akhir. Yang terhitung kurang lebih 7 tahun. Baik, seberapa dekat Anda dengan saudari Nanda? Saya dekat dengan saudari Nanda, sangat dekat. Karena Nanda juga selalu bercerita tentang kehidupannya, keluarganya, dan kesulitannya menjadi mahasiswi rantau ataupun siswi rantau selama kita menjalani pendidikan ini, mulai dari SMA. Walaupun SMA dia bukan salah satu siswi perantau, tapi dia juga sering bercerita bagaimana susahnya pendidikan di SMA. Dan pas saat kuliah, saya juga kuliah di satu kuliah yang sama, kampus yang sama. Sering juga cerita-cerita bagaimana ribetnya jadi mahasiswi rantau, jauh dari kampung halaman, dengan lingkungan yang baru, bagaimana caranya berbaur, menghadapi situasi yang baru. Karena kan kalau kita lihat juga di Makassar dan Jakarta itu dua lokasi yang sangat berbeda, culture-nya, cara bicara terutama, cara berteman, cara berbaur dengan lingkungan sekitar, ya itu yang biasa diceritakan. Baik, di Makassar dengan di Jakarta itu kehidupannya sangat berbeda ya? Sangat berbeda. Mulai dari makan, apalagi kan kalau di Jakarta terkenal dengan macet, sedangkan kalau di Makassar mungkin sudah macet, tapi tidak macet-macet juga. Itu juga kan terkadang jadi salah satu beban lah mahasiswa rantau, karena baru kirasakan itu kemacetan yang parah begini, pulang kampus capek, masih harus lagi kena macet, nggak langsung pulang tidur karena harus berteman, bergaul dengan sekitar, ya begitulah. Baik, seperti itu ya. Bolehkah Anda ceritakan apa yang sering saudari Nanda ceritakan kepada Anda? Kalau akhir-akhir ini yang sering diceritakan sama saudari Nanda itu tentang perkuliahannya. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini saja kalau soal kuliah. Dariku pertama kali masuk kuliah itu sudah cerita memang nih bahwa kita ini sebagai perantau ini kesulitan di sini. Apalagi kan Nanda di sini posisinya sebagai cewek, yang mana kita biasa kenal kalau cewek itu kan jauh dari orang tua pasti jadi lemah, atau misalnya lebih was-was karena sedikit orang yang dikenal di sini. Walaupun ada keluarga lain, tapi kan tidak sedekat sama keluarga intita. Jadi biasa juga Nanda cerita, apalagi di semester pertama. Di semester pertama itu kan saya angkatan 2019.
kita masuk kuliah cuman sebentar, terus tiba-tiba ada COVID. Kita nggak bisa pulang ke kampung halaman karena bandara ditutup. Itu pas masa itu merupakan masa yang paling berat karena kita lagi sedang ada virus, ada fenomena alam yang besar seperti itu. Kita nggak bisa pulang ke kampung halaman, kita jauh dari orang tua, kita hidup sendiri, walaupun sebenarnya nggak terlalu sendiri, tapi kan tanpa orang tua hidup itu kayaknya kayak terasa sendiri lah, apalagi di saat momen-momen seperti itu. Kita keluar sedikit dari ruangan, was-was mungkin nanti kena COVID, itu di semester pertama dan kedua. Terus di pertengahan semester, di semester 4, 5, 6, di situ Nanda sebenarnya sudah mulai bisa berbaur sama lingkungan kampus, lingkungan sekitar di luar kampus, mulai banyak teman, mulai bisa happy lah tanpa harus memikirkan lagi apa yang ada di rumah, apa yang ada di kampung halaman. Tetapi ada juga masa di mana Nanda ini kayak selalu terus mau pulang. Selalu mau pulang ke kampung halamannya di Makassar, di Sopeng. Padahal di situ belum masanya untuk pulang. Masih ada jadwal kampus yang tidak bisa izin. Nah, ini sekarang kan kebetulan saya sama Nanda lagi di semester akhir. Lagi sibuk-sibuknya skripsi. Nah, ini Nanda mungkin dia sudah mulai lagi kembali merasakan yang namanya homesick. Kalau kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi perantau toh, ya betul. Dia sudah merasakan yang namanya homesick. Jadi kalau misalnya kita kerja skripsi, terkadang tiba-tiba dia malas lagi kerja karena dia malasnya karena dia rindu lagi sama kampung halamannya, sama apa yang ada di rumahnya, apa yang ada di kampung halamannya. Padahal kalau niatan untuk lulus pasti besar sekali, yakin kayak itu kalau Nanda. Tapi gara-gara susahnya sebagai mahasiswi dan mahasiswa perantau yang jauh dari kampung halaman, jauh dari orang tua, adik, kakak, tante, dan om, ya begitu jadinya mulai terasa beban-bebannya begitu ya. Karena kan apalagi kita sudah di akhir, selesai dari ini pastikan kita pulang ke kampung halaman lagi. Iya, betul. Jadi ada rasa kayak mau mak pulang. Tapi masih ada satu yang harus dilewati, dan itu mungkin yang lagi terberat-beratnya toh, karena skripsi. Ya, karena itu di akhir ya tantangannya. Iya, betul. Baik, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Apakah Nanda sering bercerita tentang keluhannya selama menjadi mahasiswa rantau? Sering. Apalagi saya kan di sini posisiku juga sebagai mahasiswa rantau, apalagi yang jauh di Papua dan jarang Kak pulang. Tapi kan posisinya di sini saya sebagai cowok, jadi beda lah mental tak toh? Iya, betul. Tapi kalau Nanda ini kayak pertama aku datang di Jakarta, maksudnya saya dan Nanda datang di Jakarta, dengan dia saja sudah kesulitan untuk berbaur dengan teman-teman di kampus, berbaur dengan orang di luar lingkungan kampus. Jadi Nanda yang di Makassar yang kita kenal, dia itu orangnya kayak happy, bisa kena berbaur gampang kiri kanan, mau di luar sekolah kah, di dalam sekolah kah, gampang. Tapi pas sampai di Jakarta langsung kayak orang yang berbeda, langsung kayak orang yang baru, susah berbaur, susah dapat teman, susah dapat kenalan baru yang selain di lingkungan kampus. Sama kayak selalu juga, itu yang kayak saya bilang tadi, selalu juga mau minta pulang ke Makassar, padahal baru semester 1, semester 2, apalagi pas COVID tadi toh. Iya. Langsung rindu orang tuanya, mau kak pulang, sampai kadang juga libur misalnya cuma 3 hari, misalnya hari Jumat itu tanggal merah. Nanda biasa hari hari Rabu sudah beli tiket, jadi dia pulang Kamis malam, ke Jakartanya Senin pagi. Itu saking beratnya Nanda rasa jadi anak rantau di Jakarta terutama, yang mana kita tahu Jakarta kan
orang kadang bilang Jakarta keras memang ada itu, betul itu. Ya. Jakarta itu keras. Jadi kita kalau misalnya kita ndak survive di sini, kita ndak hidup. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana Nanda di lingkungan perkuliahan atau di lingkungan sekitarnya? Untuk lingkungan perkuliahan, kalau kita bicara lingkungan perkuliahan, pada semester 1 sampai semester 3, saya bisa bilang Nanda itu orang yang kalau dilihat sama orang lain, pasti ini orang kayak orang cupu. Orang maksudnya orang gampang dibodoh-bodohi lah kalau kita bilang tau. Ya. Karena kan ini orang Makassar. Dari luar kota ini. Dari kampung lah ceritanya. Ya. Dari kampung datang ke Jakarta. Susah Tommy berbaur. Jadi pada saat semester 1 sampai semester 3 itu temannya malah teman yang dari Makassar yang sekolah juga di Jakarta. Jadi bukan teman baru di Jakarta di kampus yang baru. Jadi temannya yang SMA dulu di Makassar, sekolah juga di Jakarta, itu lagi ngajak berteman. Terus untuk lingkungan di luar sekolah, di luar kampus, pada saat saya semester 1 sampai semester 3, Nanda juga termasuk orang yang malu-malu. Yang susah juga berbaur. Misalnya saja kayak mau panggil pelayan, itu saja sudah berpikir, karena mungkin malu tuh, karena ada hambatan bahasa, logat. Tapi pas di semester 4, 5, 6 itu Nanda sudah mulai berteman sama orang-orang baru, teman-teman kampus yang baru. Jadi ada temannya dari kan kalau di kampusku ini kampus internasional toh, jadi ada pertukaran pelajar. Jadi ada orang Prancis, ada orang Belgia, ada orang Belanda. Itu Nanda mulai ajak berteman. Orang luar negeri, orang Jakarta juga. Jadi mulai kayak main sama teman-temannya di luar kampus, di dalam kampus juga. Jadi sudah sudah ndak, kalau dibilang sama orang sudah ndak gampang dibodoh-bodohi, karena banyak temannya, pintar bicara. Terus kalau sudah ada perubahan adaptasinya ya? Sudah sangat berubah adaptasinya, itu sudah gampang lah. Kalau diajak bicara juga kan, kita kan selama semester 1 sampai semester 3 itu juga pasti belajar bagaimana caranya bicara toh, supaya bisa berbaur gampang dengan orang lain. Padahal kalau bicara-bicara kan sama teman-temanku yang di Jakarta, masalah bahasa itu justru mereka tertarik, tapi kan kita sebagai mahasiswi rantau pasti kan ada dipikir minder ilfil nanti toh. Iya. Karena bahasa ta kampung begini, baru di Jakarta yang lo gue begitu. Itu sebenarnya sih yang bisa dibilang bahwa bahasa itu sebenarnya salah satu hambatan tak juga dalam berbaur di Jakarta ini. Oke, menurut pengamatan Anda, apakah ada di mana situasi tertentu Anda melihat Nanda merasa kesepian atau sedih? Di keadaan di mana misalnya hari libur. Iya. Di hari libur misalnya yang seperti saya bilang tadi, di misalnya hari Jumat libur, Sabtu Minggu kan itu termasuk libur panjang lah. Karena Jumat, Sabtu, Minggu di situ misalnya Nanda ndak pulang, di situ kayak kesepian Nanda, kayak di kamar saja terus, paling kalau keluar cuman beli makan, terus sudah makan pulang lagi ke kamarnya, tidur lagi, cuman buka HP, main IG, main TikTok, nonton YouTube. Terus apalagi pas ada ujian praktek kah, ujian presentasi kah, apakah semua toh? Iya. Di situ yang mungkin seorang Nanda itu dia butuhkan dukungan, bukan sekedar dukungan verbal bilang semangat kina, mungkin mungkin dia butuh kayak ada kok di sampingku, temani kak kerja ini itu sampai saya selesai. Itu mungkin yang Nanda butuhkan. Baik. Apakah Anda mengetahui bahwa Nanda 2 bulan terakhir ini memiliki intensitas pulang sebanyak 5 kali? Sering. Selama 2 bulan ini, Iya.
sangat sering, apalagi pada saat bulan puasa. Mungkin kalau 5 kali, belum 5 kali, cuman 3 kali, tapi waktu dia di Makassarnya itu jangkanya panjang. Bisa 1 bulan, bisa 1,5 bulan. Ya begitulah. Berarti betul bahwa Nanda itu memiliki intensitas pulang yang cukup banyak akhir-akhir ini. Iya, sangat banyak. Baik, pertanyaan terakhir, apakah Nanda sering menceritakan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk selalu pulang ketika berada di perantauan? Oh, selalu itu. Bahkan pada saat pertama kali ku masuk di kampus, baru diterima di kampus, nah bilang nih, kayaknya ndak sanggup kak ini di sini jauh dari orang tuaku. Sudah ada kata-kata begitu dari mulutnya. Cuman sebagai sesama perantau Ki, ya saling menguatkan mungkin saja. Jangan nih begitu. Kan begini Ki juga mau Ki banggakan kedua orang tua ta dan lain-lain. Terus pas yang COVID itu lebih parah, sampai berpikir nih bagaimana caranya supaya bisa pulang. Padahal di situ bandara ditutup, pelabuhan juga ditutup, mau ke Makassar banyak biayanya yang keluar dari uang tiket, uang cek kesehatan, apa kalau misalnya pas lagi cek kesehatan didapat COVID malah di karantina. Ya, di karantina lagi, lebih lama lagi. Dan ini juga sebenarnya akhir-akhir ini di masa-masa akhir skripsiku malah makin banyak omongan yang keluar dari mulutnya kalau dia mau pulang. Mungkin karena dia sudah pikir juga ini semester akhir, cuma sisa skripsi, jadi dianggap santai semua. Jadi kayak biasa ngomongnya bilang, nanti Pi di Makassar saya kerja skripsiku, nanti kalau sudah ada jadwal lagi baru saya ke Jakarta lagi lapor ini hasil skripsiku, gini begitu. Terus kalau kan skripsi kita ada bimbingan toh. Iya. Itu kadang biasa kalau ku tanya ke Nanda bilang, jangan Miki pulang, karena kalau pulang bimbingan nanti bagaimana. Bahkan Nanda bisa sampai chat dosennya bilang, saya mau izin bimbingan bisa ndak pakai online Zoom. Saking dia ndak kuatnya di akhir-akhir ini dengan keadaan dia sudah di akhir semester. Kan tadi saudara mengatakan selalu keluar dari mulutnya selalu ingin pulang. Apakah saat dia mengatakan itu dia ingin pulang, apakah dia betul-betul pulang ke Makassar atau tidak? Terkadang ada beberapa saat dia bilang itu dan dia langsung pulang. Dan ada juga dia cuma mengatakan saya mau pulang, cuman mungkin tidak dapat izin dari orang tuanya karena beberapa hal. Jadinya dia cuma bilang, cuman tidak terjadi. Cuman kalau tidak terjadi itu biasa sudah jadi Nanda kayak berdiam diri di kamar. Tidak tahu apa mau bikin, karena mungkin kan dia bayangannya, oh bisa ini pulang, izinkan sama orang tuaku. Kalau diizinkan saya nanti di Makassar begini. Cuman plannya itu batal semua, jadi mungkin perasaannya jadi kurang enak, nggak ada lagi semangatnya, malas-malasan juga. Jadi jadi seperti di orang baru kembali, padahal untuk masalah berbaur itu sebenarnya sudah bisa. Jadi, cuman gara-gara nggak diizinkan, jadinya dia sudah malas juga. Jadinya kembali lagi ke settingan awal yang belum seperti diam-diam saya di kamar, nonton YouTube, main TikTok, main IG, itu bisa aja. Baik, mungkin cukup sekian sesi wawancara pada malam ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Jawabannya sangat membantu untuk kelangsungan penelitian saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.